Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan CPNS tahun 2024. Di video kali ini aku pengen berbagi tentang persiapan TIU, khususnya verbal untuk penalaran analitis. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan pelajari aja semua informasi yang ada di channelku ini, teman-teman. Silahkan nanti kalau mau belajar biar lebih gampang seputar karir, teman-teman bisa belajar langsung melalui playlist yang ada. Di situ udah aku kategoriin tuh. Mungkin ada yang daftar seputar CPNS, silahkan bisa cari playlist. Aku rekomendasi ini yang pasti panah itu ya teman-teman ya. Latihan soal CPNS 2024 yang video panjang. Biar teman-teman belajarnya lebih fokus kayak gitu. Kalau mau belajar hal lain seputar rekrutmen secara umum atau ada pendaftaran di luar CPNS, misal BUMN atau swasta, teman-teman bisa explore aja playlistku ya. Kayak gitu. Kalau belajar seputar CPNS juga bisa melalui video short, video pendek. Walaupun aku kurang rekomendasi ini ya, kecuali kalau teman-teman memang dedikasiin waktu kosong nih buat fokus belajar, silahkan pakai video panjang saja, kayak gitu. Nanti kalau ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, bisa cek di bagian community atau komunitas di sebelahnya playlist itu, teman-teman. Di situ aku akan repost informasi lowongan pekerjaan dari teman-temanku recruiter yang mungkin teman-teman bisa temukan ada di LinkedIn juga, kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk persiapan TIU ya, TIU itu ada tiga poin ini yang nantinya akan diteskan gitu, verbal, numerik, dan figural. Nanti banyak videoku sebelum ini atau kedepannya akan lebih banyak membahas seputar TIU. Kunci dari TIU adalah memahami soal tersebut dengan cara perbanyak latihan dan referensi yang ada di sini. Fokus dulu untuk mampu mengerjakan dengan benar. Nanti lama-kelamaan, kalau teman-teman latihan dengan soal-soal yang berbeda, maka teman-teman akan mampu mengerjakan soal tersebut dengan cepat gitu. Jadi biar punya feel-nya, punya journey-nya, perbanyak latihan soalnya. Di sini aku pengen bahas tentang kemampuan verbal dulu ya, penalaran analitis. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau hubungi sosmedku yang teman-teman bisa temukan di channelku ini. Yuk teman-teman di sini silahkan siapkan kertas dan ballpoint atau pensil. Aku bakal tampilin beberapa soal buat teman-teman ada gambaran. Mungkin yang tahun lalu udah pernah ikut untuk recall lagi ya kayak gitu. Terus misalkan kalau yang baru ikut biar teman-teman tahu nih modelnya kemungkinan kayak gimana. Nanti silahkan lihat soalnya dan pause videonya. Kemudian teman-teman coba cari sendiri jawabannya, baru nanti di play lagi buat lihat kuncinya. Nanti kalau ada yang kurang tepat dari kunciku, mohon aku dikoreksi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yuk kita masuk latihan soal yang pertama. Silahkan teman-teman bisa pause videonya dan temukan jawabannya. Silahkan teman-teman bisa coba gambar diilustrasiin. Berarti ada suatu ruang rapat, ada meja bundar. Teman-teman silahkan gambar. Kemudian dari soal yang ada, teman-teman coba letakkan nama-nama ini di meja tersebut. Biar agak panjang nulisnya, teman-teman bisa ambil huruf depannya saja dari nama-nama ini. Y, M, O, K, G, C, T, S. Apakah sudah ketemu jawabannya yang mana? Oke, untuk soal yang pertama, jawabannya adalah yang D. Oke, ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal eh, mengelilingi suatu meja bundar yang terdiri dari sekian orang, kayak gitu. Nanti teman-teman kalau ada kemampuan yang kayak gini, yang verbal kayak gini, silahkan teman-teman coret-coret aja nggak apa-apa, bikin ilustrasi dulu gitu ya. Yuk kita konversi bahasa verbal di atas menjadi ilustrasi gambar kayak di samping. Itu ada 8 orang ya, yakni Maria, Okta, Kintan, Gaby, Cahaya, Theo, dan Cheryl. Kita coba konversi ada meja bundar kurang lebih kayak gini. Itu di situ aku coba kasih sumbu untuk sumbu bantu saja teman-teman. Nanti kalau ada yang di hadapan siapa kayak gitu ya. Kita baca di situ ya. Di soal Kintan dan Okta duduk tepat berhadapan. Berarti berseberangan kayak gitu teman-teman. Okta, Kintan, O dan K. Sesuai dengan gambar di sini ya. Kemudian dari soal Cheryl duduk dua kursi terpisah dari Yeni. Jadi huruf S itu ke huruf Y di tengahnya itu ada dua orang kayak gitu teman-teman.
Oke, itu. Oke, ada dua tuh gitu. Terus yang ketiga GB berhadapan dengan Y nih. Oh, berarti Y di seberangnya ada G kayak gitu. Berarti udah mulai kebentuk tuh. Terus habis itu ada cahaya C gitu. Cahaya duduk di antara Sheryl, tadi ada S, per S, dan Okta O gitu. Berarti kita tahu urutannya ya di sini ya. Kayak gitu. G S C O Y M T K kayak gitu. Kurang lebih gambarannya akan kayak gini teman-teman. Nah, kemungkinannya. Nah, di antara beberapa kemungkinan itu ya dari pilihan yang ada, mana yang salah? Kita lihat satu-satu dari pilihannya. Kintan duduk di antara Theo dan Gaby. K duduk di antara T dan G. Benar ya? Berarti yang A bukan jawabannya. Yang B, Theo ada di depan cahaya. T dan C itu kayak berseberangan gitu. Oh, di gambar itu benar. Yang C, cahaya duduk di antara Cheryl dan Octa. C, diapit S dan O. Benar. Dan yang D, Maria duduk di antara Gaby dan Cheryl. Ini Gaby dan Cheryl, D dan S nggak ada apa-apa gitu. Maria malah di seberangnya S. Gitu. Harusnya di seberangnya Cheryl. Kayak gitu. Berarti yang D salah gitu ya. Kita nggak perlu lihat yang E. Kalau mau dilihat juga nggak apa-apa. Okta dan Maria, O dan M dipisahkan oleh Yeni. Benar. Gitu. Yang dari soal yang ada adalah pernyataan yang salah. Gitu. Jadi yang nggak sesuai adalah yang D. Kurang lebih kayak gitu. Nanti di soal yang asli bisa dicari yang salah begini atau dicari pernyataan yang benar. Gitu ya. Teman-teman nanti tinggal dibiasain aja ngerjain soalnya. Oke, kayak gambar ya. Jadi kalau ada variasi meja sejajar, meja bundar, sama aja. Coba diilustrasiin. Oke, yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih yang sesuai? Silahkan coba bikin ilustrasinya, bikin gambar-gambarnya, coretannya, kira-kira bakal gimana? Apakah udah ketemu? Oke, teman-teman, untuk soal yang nomor 2, jawabannya adalah yang A, pedagang A. Jadi di hari tersebut, pedagang A itu mampu menjual dagangannya paling laris, kayak gitu. Ingat teman-teman, bahasa verbal di atas kita coba bikin ilustrasi semudah mungkin. Di sini aku bikin ilustrasi dari bawah ke atas sumbu Y kayak gitu. Yang penjualannya paling tinggi aku taruh di atas. Kita konversi dulu ya. Ada hurufnya A, B, C, D. Berarti nanti ada 4. Kalimat selanjutnya, C lebih banyak menjual daripada D. C lebih banyak dari D, maka dia akan ada di bawah. Tetapi lebih sedikit daripada A. Berarti A, C, D. Urutannya gitu kan ya. A, C, D. A, C, D. Kemudian di situ pedagang B sama dengan pedagang B dan D itu sama, tapi lebih sedikit dari C. Berarti B dan D itu bersebelahan. Kayak gitu. Nah, di sini yang menjual lebih banyak yang mana? Otomatis yang A, yang paling atas. Kayak gitu ya. Silahkan nanti kalau ada ilustrasi lain yang mau dibuat, boleh untuk mempermudah bahasa verbal ini. Ingat ya, verbal analitis, penalaran analitis itu membutuhkan kayak gini. Kita coba lanjut ke latihan soal nomor 3. Silahkan bisa pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih dari soal nomor 3 ini? Hewan yang mungkin dilihat paling terakhir. Apakah sudah ketemu jawabannya? Oke, untuk soal yang nomor 3 ini, jawabannya adalah yang D, singa. Aku bikin ilustrasi ya. Sana ada mobil. Anggap aja mobil bergerak ya dari kiri ke kanan sini sesuai dengan urutan. Kita konversi bahasa verbal di atas menjadi ilustrasi kayak gini biar teman-teman gampang bayanginnya. Itu ya. Burung dilihat dulu sebelum buaya dan jerapah. Berarti burung ada di sebelah kiri daripada buaya dan jerapah. Kurang lebih begini. Poin nomor 2 di situ monyet dan burung
pasti dilihat berurutan. Nah, tadi kan kita dari poin pertama udah tahu tuh, burung, buaya, jerapah, gitu kan. Antara burung dan buaya, nggak mungkin ada yang lain gitu ya. Kemungkinannya adalah di monyetnya itu sebelumnya, kemungkinan kayak gitu. Kemungkinan paling besar kayak gini ya teman-teman ya. Kemudian kandang jerapah ada di sebelah kandang singa gitu. Nah, di sini kemungkinannya adalah singanya adalah di paling belakang begini. Buaya tidak akan dilihat sebelum melihat burung gitu. Ya, jadi kalau misalkan ilustrasi ini urutannya kita rubah, jadi misalkan burung, monyet, baru buaya, sama aja. Dia nggak bakal merubah posisi dari singa ini. Kayak gitu. Ya, jadi di sini ada kemungkinan. Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti, tapi kan mungkin singa dulu baru jerapah. Kayak gitu. Nah, mungkin. Tapi di pilihan, nggak ada pilihan jerapah. Gitu. Sehingga yang memungkinkan ilustrasinya begini. Hewan yang mungkin dilihat terakhir adalah ya singa yang D. Kayak gitu. Coba teman-teman dirasakan, coba diilustrasiin. Beberapa hewan bisa diotak-atik kayak gitu. Dia tidak akan terlalu berpengaruh untuk pertanyaannya ini. Kemungkinan urutannya tuh begini, teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Apakah sudah ketemu di sini? Oke, untuk soal yang nomor 4, jawabannya adalah yang ini kegiatan orang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C, mandi. Kita akan coba ilustrasikan aktivitas Bapak Budi ini di minggu paginya. Aku akan tulis kayak gini teman-teman. Kita konversi ya, biasa ya. Untuk penalaran analitis yang verbal, kita akan konversi setiap kalimat verbal itu menjadi ilustrasi kayak gini. Poin yang nomor satu di atas itu. Menyiram tanaman setelah sarapan dimakan. Berarti sarapan dulu baru menyiram. Jadi yang diduluin aku akan tulis di urutan ini paling atas ya. Berarti menyiram dulu ada di atas. Sorry, sarapan dulu baru menyiram. Kayak gitu. Menyiramnya itu setelah sarapannya dimakan. Berarti makan dulu baru menyiram. Di sini ya. Makan baru menyiram. Poin nomor dua. Beli sarapan sepulang jogging. Berarti urutannya, logikanya adalah jogging dulu. Setelah itu membeli sarapan. Nggak mungkin kan kalau jogging langsung sarapan sebelum dibeli gitu. Berarti kemungkinan urutannya ini kayak nomor 2, 3, 4, 5 gitu. Jogging, beli sarapan, makan sarapan, siram tanaman. Urutannya gitu. Terus yang poin nomor 3 di soal, memastikan rumah sudah diberesi sebelum berangkat jogging. Berarti dia akan memberes-beres rumah dulu. Di atasnya lagi tuh beres-beres rumah nomor satu. Gitu. Jadi dari 3 poin tadi kita udah tahu urutan nomor satu, 2, 3, 4, 5. Terus yang terakhir adalah membaca koran setelah mandi dan menyiram tanaman. Kayak gitu. Jadi kemungkinannya setelah sarapan dia akan menyiram tanaman, mandi, baru baca koran. Kayak gitu. Ya, mungkin nggak dia dia itu di sini ya membaca koran baru mandi gitu. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Tapi di sini kita lihat dulu konteksnya, gitu kan? Kemungkinan yang paling mungkin adalah setelah menyiram tanaman dia mandi, kayak gitu. Karena di soal tidak ada pilihan yang apa membaca koran, kayak gitu. Jadi kemungkinan urutannya kayak gini. Yang C jawabannya mandi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini di sini ada kemampuan verbal juga untuk perbandingan suatu rute. Silakan pause videonya dan temukan jawabannya.
Oke, udah ketemu jawabannya teman-teman. Silahkan ini ilustrasiin, ditulis dengan bahasa matematika gitu juga bisa ini. Jangan lupa biaya paling banyak menggunakan maskapai apa dan apa urutannya. Udah ketemu nomor 5? Oke, nomor 5 jawabannya adalah yang D. Maskapai Y dan Z. Jadi nanti kemungkinan untuk kemampuan verbal penalaran analitis ini ada rute-rute kayak gitu. Kita akan konversi kalimat di atas menjadi ilustrasi kayak gini, teman-teman. Jadi kita di situ akan tahu ada dua rute itu, rute Manado Jakarta dan Jakarta Medan. Ya, jadi ada dua rute. Jadi dia nggak langsung antara Manado sama Medan. Jadi soal kita tahu rute pertama Manado Jakarta, ya, harga tiket rute satu yaitu Manado Jakarta. Maskapai X lebih murah daripada Y. Oke, berarti kalau di bahasa matematika tuh kayak gini ya teman-teman ya, yang ada di tanda lebih besar gini, yang lebih besar akan ada di sebelah sininya, ya kan? Yang ditunjuk oleh runcingnya simbol ini adalah yang lebih kecil gitu ya. Berarti Y lebih besar daripada X kayak gitu tulisannya. Tetapi ya tidak lebih murah daripada Z. Berarti di sini yang paling murah adalah yang Z. Berarti simbolnya untuk rute satu ini adalah Y tanda lebih besar daripada X lebih besar dari Z. Kayak gitu. Dari tulisan ini kita tahu bahwa di rute satu yang paling mahal itu adalah yang Y. Kayak gitu. Kita tulis yang harga tiket rute 2. Harga tiket rute 2 semuanya mahal. Mungkin bisa kita asumsikan X sama dengan Y sama dengan Z. Kan gitu. Tapi di saat itu X dan Y itu sedang ada diskon. Maka logikanya adalah Z itu lebih mahal daripada X maupun Y. Dan X sama Y ini mungkin sama-sama murah. Lebih murah daripada Z. Nah, untuk rute 2 bisa kita tulis gini. Biar simpel ya. Z lebih besar atau lebih mahal daripada X yang ada diskon sama dengan Y diskon. Kayak gitu. Dari rute 2 ini kita tahu yang paling mahal adalah yang Z. Oke. Jadi rute satu paling mahal adalah Y, rute 2 adalah Z. Yang di soal kita akan tahu Bastian akan rugi pada saat dia menggunakan di rute satu itu maskapai apa dan rute 2 maskapai apa. Rugi di sini adalah mengeluarkan biaya paling banyak. Maka jawabannya adalah Y dan Z, yaitu yang D. Kayak gitu. Paham nggak teman-teman di sini ya? Nah, ini adalah contoh ilustrasi kalau nanti misalkan ada rute-rute kayak gitu. Nanti silahkan teman-teman bisa tonton video selanjutnya untuk latihan verbal penalaran analitis. Aku ada banyak soal yang belum aku upload. Nanti aku upload secara berkala. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau komentar bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan. Setelah dituliskan bisa ini kirimin aja ke sosial media aku biar kita bisa diskusi. Bisa seputar CPNS maupun di luar itu. Paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.